Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel LSG Ar-Rahmah Yogyakarta yang berbahagia, semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membicarakan tentang silaturahmi. Boleh jadi sebagian orang berkata silaturahmi sekarang ini menjadi tidak penting, terlebih kita sedang terkena wabah corona. Tapi justru disinilah video kali ini akan menyajikan bagaimana cara bersilaturahmi di era wabah corona ini. Ada beberapa pertanyaan yang hendak dijawab melalui kajian kali ini. Apa sesungguhnya silaturahmi? Mengapa kita perlu bersilaturahmi? Dan bagaimana caranya kita bersilaturahmi? Silaturahmi adalah dua kosakata yang merupakan susunan idhofah, silah dan rahim. Silat itu artinya menyambung, rahim itu artinya kasih sayang. Jadi silaturahmi secara sederhananya adalah menyambung tali kasih sayang. Mengapa perlu disambung? Itu tentu karena ada keterputusan. Jadi hakikat silaturahmi sesungguhnya menyambung tali kasih sayang yang selama ini terputus. Boleh jadi karena ada konflik-konflik kecil, ada tension, ketegangan, baik di internal keluarga, sanak saudara, tetangga, maupun kolega-koleha yang di kantor, di pasar, atau dimanapun yang mereka berada. Tapi intinya adalah silaturahmi adalah sebuah upaya untuk menyambung ikatan-ikatan kasih sayang yang selama ini terputus, entah disengaja maupun tidak disengaja. Mengapa kita perlu bersilaturahmi? Setidaknya ini dikuatkan di dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta. Wal arhama, dan jaga betul ini tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas kalian semuanya. Ayat tersebut memberikan satu isyarat betapa pentingnya silaturahmi, sehingga perintah silaturahmi dihubungkan dengan pesan ketakwaan kepada Allah. Oleh sebab itu, meskipun di tengah wabah corona, jangan sampai kita memutus silaturahmi, sebaiknya justru kita sambung silaturahmi. Masih terkait dengan mengapa kita perlu bersilaturahmi, dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Setidaknya ada dua manfaat yang dijelaskan di dalam hadis tadi. Mengapa kita perlu bersilaturahmi? Yaitu apa? Insya Allah dengan silaturahmi maka kita akan dipanjangkan umurnya. Panjang umur di sini para ulama menjelaskan setidaknya ada dua. Yang pertama, panjang umur secara hakiki, yaitu bahwa bisa jadi orang tadinya umurnya 50 tahun, tapi karena dia pandai bersilaturahmi, maka Allah panjangkan umurnya, ditambah menjadi 55 tahun atau bahkan 60 tahun. Sebab apa? Dengan silaturahmi hati menjadi gembira, bertemu dengan sanak dan saudara, bahkan bisa saling ketawa, saling berbagi cerita, sehingga membuat hati ini menjadi gembira, senang. Hati yang gembira insya Allah akan bebas dari stres. Kalau tidak stres maka insya Allah badan sehat,
badan sehat insya Allah mengantar umurnya lebih panjang ketimbang yang sakit-sakitan. Oleh sebab itu, kembali kepada hadis tadi, silaturahmi insya Allah akan mengantar kepada panjang umur secara hakikat. Tapi juga ada ulama yang mengatakan bahwa panjang umur di sini artinya adalah panjang umur dalam pengertian nilai-nilai kebaikannya masih akan disebut meskipun dia sudah wafat. Orang yang rajin silaturahmi meskipun mungkin jasadnya sudah terkubur, tapi nilai dan nama amal kebaikannya akan masih disebut-sebut oleh orang yang masih hidup. Itu artinya dia juga panjang umur. Makna yang berikutnya, manfaat yang berikutnya silaturahmi adalah memperluas rezeki. Rezekinya akan diluaskan. Saya ingin menggarisbawahi bahwa rezeki ini memang tidak hanya uang. Rezeki itu bisa juga teman yang baik, koleha-koleha yang baik, itu juga rezeki. Tapi kalau dimaknai ini rezeki adalah uang atau harta juga tidak salah. Bisa saja dengan silaturahmi, saudara memperoleh teman yang baik, lalu memperoleh ide yang baik, sehingga bisa menjadi jalan wasilah untuk membangun ekonomi secara lebih baik. Mungkin mendapatkan pinjaman, bahkan mendapatkan modal tanpa harus meminjam berkat silaturahmi, sehingga saudara dipercaya oleh kawan-kawan saudara, ada trust untuk memberikan modal usaha, maka rezekinya bisa bertambah. Bisa jadi juga rezeki itu bentuknya istri atau suami. Berkah saudara bersilaturahmi diperkenalkan dengan seseorang ini, bagi mohon maaf, bagi yang belum dapat istri atau dapat suami, mungkin berkat silaturahmi akhirnya dikenalkan dengan saudaranya, dengan ponakannya, sehingga bisa memperoleh jodoh lewat silaturahmi. Jodoh yang baik itu juga termasuk rezeki. Para pemirsa channel LSQ Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana caranya sekarang kita bersilaturahmi, terlebih di saat wabah corona mendera kita? Silaturahmi ini bisa dilakukan dengan mubashir, dengan langsung, directly, tapi juga bisa dengan tidak langsung. Kalau kondisinya normal, tidak ada wabah corona, boleh jadi kita silaturahmi dengan cara face to face, berkunjung ke teman, ke saudara-saudara lama yang lama tidak pernah dikunjungi, atau mungkin yang pernah lost contact, kehilangan kontak ya, atau dengan pulang kampung, mudik, namun karena wabah corona, maka silaturahmi bisa juga tetap dijalin dengan cara setidaknya berkirim SMS, berkirim paket lewat gosen, berkirim uang dan sebagainya. Ini juga cara kita bersilaturahmi, karena intinya dengan silaturahmi tadi akan tumbuh kasih dan sayang, memberikan hadiah, memberikan paket lebaran. Itu adalah di antara cara-cara bersilaturahmi yang mungkin tidak langsung karena ada wabah corona. Kalau kemudian kondisinya tidak memungkinkan ya kita silaturahmi secara langsung, sekali lagi tidak harus kita putus silaturahmi. Kita bisa berjalin kasih sayang ya, mendoakan lewat WA group. Itu adalah cara-cara kita termasuk silaturahmi adalah dengan cara berbagi ilmu lewat saudara-saudara kita melalui WA group, melalui kirim melalui Instagram, melalui YouTube dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah cara kita menjalin silaturahmi, sehingga insya Allah betapapun kondisinya sekarang memang sedang dalam kondisi darurat, ada virus corona, silaturahmi jangan pernah kita putus. Sebab apa? Memutus silaturahmi menyebabkan kita menjadi tidak punya hak untuk masuk surga. Maka Rasulullah pernah menegaskan gua dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Oleh sebab itu mari kita jalin silaturahmi dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi yang sedang gawat seperti saat sekarang ini maupun dalam kondisi yang biasa-biasa saja, tetap kita laksanakan silaturahmi. Semoga
Allah memberikan karunia kepada kita untuk tetap menjalin silaturahmi, sehingga insya Allah umur kita akan dipanjangkan, rezeki kita akan diperluas, dan insya Allah kita akan memperoleh tiket masuk surga berkat silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.